Halo Repsmania, balik lagi di program Repstalk. Nah, kali ini Reps ID kedatangan orang jauh. Berangkat dari Bau menuju ke Jakarta. Apa kabar Bung Rido? Kabar baik, alhamdulillah Bang. Oke, nama lengkapnya siapa? Rido Gel. Nama panggung Rido Jaya. Rido Gel. Gue pengen tahu dong, mungkin teman-teman Reps pengen tahu juga. Sebenarnya Rido Gel itu gimana? Jail atau? Iya, Rido itu sih nama samaran. Kalau saya bilang waktu kecil itu nama detektif Bang. Oh iya. Jadi nama asli disamarkan. Jail itu waktu itu saya kerja di lapas. Jail itu penjara Bang. Oh bukan jail ya, bukan iseng jail, ya? ya. Oh gue pikir iseng. Taunya penjara ya dari bahasa Inggris ya. Oke. Kenapa kok penjara? Identik saja kan karena waktu itu pas masuk dunia stand up comedy supaya menjadi identitas Rido Jail. Jail itu penjara. Oh berarti dia ini komika dari sini nih. Oh, berarti lu napi? Bukan Bang. Kan seragam Bang. Seragam Bang. Oh seragam. Iya. Oh jadi lu kerjanya di lapas? Ya dulu waktu 2014 kayak 2017. Oke. Nah gue pengen tahu juga nih Do, lu kan yang gue tahu lu tuh stand up comedian, ya kan? Karena mukanya lu tuh udah muncul di YouTube di mana-mana dah banyak. Alhamdulillah. Ya kan? Di Suca ada, ya kan? Kemarin juga terakhir lu baru special show ya? Iya, CPNS cerita ya? Pegawai Negeri Sipil. Nah buat teman-teman yang pengen nonton bisa langsung aja kunjungin di YouTube-nya Rido ya? Iya, Rido Jail Channel. Rido Jail Channel. Nah, kita nggak ngomongin stand up comedy di sini. Tapi mungkin masih ada relate-nya juga, ya kan? Sebenarnya duluan mana sih, Dok? Lu kenal gym atau kenal dunia stand up dulu nih? Kalau duluan mana sih? Duluan stand up duluan. Oh, duluan stand up, oke. Kemudian baru kenal dunia fitness. Nah, kenapa lu tertarik ke fitness nih? Nah itu, saya masuk fitness itu awalnya nggak terlalu mania sih. Maksudnya tidak terlalu nagih. Tapi waktu itu hanya mau kasih turun berat badan. Waktu itu kan saya futsal aktif nih. Oh iya. Pas jadi PNS, makan nggak teratur, sembarangan asal masuk gitu, pemakan segala saya. Gendut dan habis itu merasa berat badan naik. Nah, cari olahraga yang betul-betul tidak bikin jam kantor aman, terus di outdoor nggak ribet, nggak usah lari-lari keliling lapangan, latihan beban. Yang masalah saya fitness, tapi nggak fokus kayak otot, nggak Bang. Oh jadi hanya fokusnya turunin berat badan. Oke. Nah itu maksudnya 2014 ya kira-kira. Nah, lama kelamaan ya baru nanti lihat referensi di YouTube. Nah baru tuh kok ada orang Indonesia bisa kayak gini ya gitu. Oh. Akhirnya cari referensi yang ini ya. Tahu saya tuh yang berototnya Aderai. Dulu ya. Betul. Dulu tuh yang Bapak Binaraga kita juga gitu. Nggak tahu yang lain kok nggak tersohor. Pas setelah saya sekarang tahu ternyata ada lebih lagi dari sampai ada di Mr. Arnold Classic ternyata ada dari orang Indonesia. Juga, betul. Dan itu dari Sportisi juga ya. Luar biasa. Jadi emang kalau kita yang ada di top of mind kita pasti Aderai. Iya pasti Aderai. Iya, dari pasti. kecil tuh Aderai itu hero gitu. Iya betul. Arnoldnya Indonesia lah. Iya kayak gitu. Oke, sebenarnya ada relate nggak sih antara kerjaan lu dengan fitnessnya? Sebenarnya ada relasinya nggak atau gimana nih impactnya? Nah itu juga Bang, itu impactnya sangat malahan lebih positifnya lebih banyak gitu. Oh iya, coba ceritain. Awalnya tuh waktu masuk di lapas nih, badanku kan ya perut buncit, lengan kecil. Nah saya orangnya kecil kan, ya pasti pikiran saya pasti para napi nih kacangin nih, pasti remehin. Yang lain kan pada tinggi besar apa, mungkin banyak lemaknya nggak tahu. Dengan cara fitness untuk besarin badan, gedein otot gitu, itu kayaknya caranya yang bagus nih. Visual kita badan bagus itu bisa bikin nuri mentalnya si napi. Oh benar juga sih. Tambah dan ketegasan dan seragam kan pasti mereka chill juga. Iya benar ya. Bukan kasih nakut-nakutin ya, bukan untuk disegani aja. Iya benar. Karena kelihatan tuh lu badannya pakaiannya kan biasanya ketat-ketat ya, gitu kan. Harus ngepres tapi ngepresnya kecil. Iya. Gede di atas. Terus berotot juga. Enggak kayak gitu. Jadi enggak pakai pegang rotan itu biar agak relate gitu. Nah, Do, itu kan dari segi kerjaan kan, akhirnya ada relasinya, ada manfaatnya lah buat kerjaan lo kan.
Nah, akhirnya lu bisa pertama kali nih untuk mutusin ikut kompetisi itu kapan sih gitu? Nah itu, saya punya sejarah soal itu. Dulu sih nggak mikir mau kompetisi karena pikir saya ini tinggi badan saya. Jadi mikirnya karena kiblatnya saya di Aderai. Iya. Jadi kayak mikirnya orang-orang bodybuilder itu, orang-orang binaraga itu harus tinggi. Nah ada satu orang mungkin atlet binaraga dari Papua tuh. Dia katakan ini bisa nih, kamu udah punya frame, katanya framenya bagus sudah. Terus dia lihat saya rajin latihan juga. Apakah bisa? Saya tanya, oh bisa gitu. Body contest atau binaraga itu hanya berat badan dengan simetri otot. Sudah, lebih lagi saya cari referensi di YouTube. Nah, bahkan saya referensi di YouTube tuh malahan saya dapat tuh orang Indonesia yang badan, tapi nggak tahu siapa, udah lupa saya. Biasanya orang luar loh. Orang luar itu sebagai biasa orang nonton video, tapi untuk cara model latihan kan kita perlu juga kayak genetiknya kita sama nih. Iya benar. Kalau kita fokus ke luar negeri kan, buat saya terlalu jauh halunya. Betul. Nah, jadi kayak orang Indonesia aja, kok bisa dia, saya nggak bisa. Padahal kita ini sama-sama manusia nih, punya ciptaan otot yang sama nih. Jadi dengan usaha keras, alhamdulillah sampai sekarang bisa sih secara desain latihan, pola makan, dan itu efeknya alhamdulillah sampai sekarang. Saya bisa ikut podcast dari Abang Bul. Masuk ke Reps ya? Masuk ke Reps, alhamdulillah sudah 2 kali. Pertamanya di portal di portal, kemudian sekarang sudah di luar biasa, terima kasih banget. YouTube-nya Reps kan sudah banyak yang peminatnya. Pasti, udah sering saya lihat juga. Banyak juga sekarang kalau lihat model latihan, lihat model-model senior dan pola makan dari Abang yang chef kokar tuh Bang. Saya juga sering minta saran tuh di situ, di YouTube. Nah, pertama kali lu ikut kompetisi itu inget nggak sih di tahun berapa sih, Dok? Nah, ini kompetisi nih lucu banget nih. Gimana? Itu waktu itu di Kendari, Bang. Oh, di Kendari yang adain, yang sekarang jadi guru saya. BSN waktu itu kalau saya nggak salah sih, kompetisi pertama itu di Kendari di waktu itu yang ngadain? Iya. Oke. Terus itu lihat ada Bang Fuad juga di situ, saya lihat teman-teman yang lain juga. Kita dengan hanya pola makan yang seadanya ngikut. Oke. Ngikut. Nah, itu pertama kali dan itu jadi pelajaran. Di situ dikasih tahu kamu harus kayak gini, harus nahan air, kayak gitu harus. Ternyata ribet banget. Ini kompetisi bro, bukan jual badan. Jadi lu harus profesional kalau untuk kompetisi. Kalau mau sungguh-sungguh harus maksimal. Dari situ belajar. Kemudian medali pertama tuh waktu diadakan di Bau-Bau. Oh, oke. Di Bau-Bau, kebetulan teman saya yang adakan dan teman-teman juga dari Sportisi datang waktu itu sebagai juri juga. Oh, oke. Yang berani luar kota waktu itu di Makassar, di Man of Steel. Alhamdulillah masuk 10 besar di situ. Oke. Nah, ini tuh kalau gue lihat lu tuh sampai segilanya itu loh, sampai ngikut kompetisi sampai lu keluar pulau. Bahkan sekarang nih ya, saat tag ini berlangsung nih, Rido nih teman-teman pengen ikut Mr. Olympia. Amin. Dari Mr. Indonesia, Mr. Asia. Amin dah. Nah, ini mau ikut Mr. Indonesia ya kan? Lu sampai secintanya itu gitu sama ini bidang gitu. Kenapa sih, Dok? Saya punya prinsip ya, Bang. Jadi melakukan hal sesuatu itu fokus, kalau udah sampai di jalan yang itu, jangan mundur. Kalau benarnya itu ada peluang. Jadi mindset saya, manfaatkan peluang itu. Kalau lu berhasil, berarti di situ udah memang jalan kamu yang betul-betul kamu tekuni. Akhirnya ada kata tuh yang proses tidak mengkhianati hasil atau gimana, kayak gitu. Jadi saya mencoba dengan disiplin, fokus, dan ditemani sama mentor yang akhirnya saya berani disiplin. Udah beberapa kegiatan sih, kayak stand up juga saya berhasil dulu. Akhirnya alhamdulillah masuk di TV nasional. Karena fokus, saya ingin belajar sampai di situ karena tujuannya sampai di situ. Meskipun itu bukan tujuan utama, tapi target tuh udah ada. Kayak gini nih, saya harus targetin Mr. Indonesia. Kebetulan alhamdulillah saya dipercayakan untuk wakili Sulawesi Tenggara hari ini. Oh, oke. Jadi pengurus provinsi PBFI minta saya untuk wakili. Alhamdulillah dikasih percaya dah. Oke. Nah, ini gue penasaran ya. Mungkin ini pandangan gue ya.
yang orang Jakarta gitu, gue salut juga sama orang-orang daerah yang berani ya untuk menyisihkan dananya gitu, nabung untuk ke tanding di mana-mana gitu kan. Itu tipsnya Dok, kalau misalkan dari dulu ya, gimana sih buat teman-teman di daerah itu biar bisa ikut ke kompetisi sana, kompetisi ini tuh gimana caranya biar bisa nyisihin dananya gitu? Prestasi pertama. Jadi di tempat saya itu kalau kamu belum dapat prestasi, kamu belum bisa apa-apa. Nggak tahu di daerah lain ya, mungkin sama atau enggak. Tapi ketika kamu punya prestasi itu ada dan kamu pajang di sana dan publis di sana, saya yakin kok pasti ada regenerasi, ada yang penerus. Dan dari kita sendiri harus representasikan juga apa yang kita dapat, apa yang kita pernah lakukan, harus kita bagikan ke, jangan pelit ilmu lah kayak gitu. Oh, oke. Nah, dari segi pola makannya Ridho nih, gue penasaran juga. Sebenarnya kalau untuk diet sendiri ya, lu tuh nahan air tuh dari H- berapa sih? Kayak sekarang ini kan peot banget nih kalau lagi di kamera ya, teman-teman. Perbedaan ya yang nahan air yang sama enggak? Ya, saya udah H-5 kemarin, Bang. Serius? Iya. Oke. Bukan nggak minum sama sekali. Tapi sipping aja kan? Ya, untuk basahin tenggorokan. Itu ada takarannya nggak sih lu kayak misalkan sehari tuh ngesip air harus berapa? Punya target gitu. Kayak Jadi, satu botol segelas. Waktu H-5 itu waktu botol aqua itu H-5 full. Yang segini? Iya, 1 hari 1 malam tuh. Oh, itu harus? Iya. Nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih. Nah, ini sekarang kan udah menjelang ini nih? Udah, jalan H-5 makin berapa mililiter sampai udah jadi skip. Dikurangin terus? Sampai besok itu udah nggak ada sama sekali. Wah, gimana rasanya itu, Dok? Nah, itulah perjuangan, Bang. Kalau mau jadi bodybuilder atau body contest harus disiplin. Karena gini ya, yang gua pahamin ya, itu kan ngelatih mental tuh susah ya. Iya, benar, Bang. Itu lu gimana sih cara ngelatih mentalnya gitu? Mungkin, walaupun gua tahu nih, lu sekarang udah berkali-kali ngejalaninnya. Saat di awal-awal tuh gimana ngelatihnya? Ya, kalau di awal kan gimana ya? Saya kan mungkin udah tertanam prinsip ya. Kayak kita udah jago karate, lu harus tanggung jawab tuh sama kamu harus jadi jago karate. Jadi setiap ada lawan lu harus lawan gitu. Dengan kemampuan yang ada dulu. Sisanya kamu belajar nih. Nah, kayak gitu juga. Nah, air tidak sanggup ya udah tahan sampai kamu benar-benar bisa. Sampai bisa. Kalau ada alternatif sebenarnya sih bisa. Konsumsi timun atau buat untuk jaga imun kita aja. Karena misalkan kalau ngomong tuh gampang ya. Cuma kan kalau yang ngejalaninnya gitu. Bener, Bang. Itu loh yang... Bahkan orang nggak percaya, mustahil dehidrasi ya, iya. Pasti dehidrasi ya. Tapi kan mindset kita ini semua tubuh ini kalau mindset udah dikerja bisa nahan air, pasti bisa, Dok. Pasti bisa. Karena emang nggak mudah gitu. Nggak mudah, Bang. Ya kan? Apalagi udah nahan air, makanannya rebus-rebusan doang. Kukus. Nggak ada garam, nggak ada gula. Iya. Jadi udah kayak orang purba gitu. Yang makannya dulu belum ada bumbu-bumbu tuh loh. Sistemnya buru-buru, kulitin, bakar, udah makan. Berarti orang dulu purba ya berotot semua ya? Berotot semua kan. Karena belum ada junk food. Belum ada junk food, iya kan? Ya, belum ada delivery juga. Iya, jadi harus nyari makan terus buru-buru dulu kan. Betul. Kalau misalkan ditanya nih, lu lebih, ini kan sebenarnya komedi dan fitness tuh sama-sama hobi lu. Ya kan? Boleh kata gitu. Boleh kata kan. Kalau misalkan suruh pilih antara dua, lu pilih yang mana sebenarnya? Buat saya sih kalau karya sih nggak ada pilihan sih. Mana selagi itu dua-duanya positif, manajemen waktu bisa kita lakuin, ya udah gas dua-duanya. Kerja juga nggak merasa terganggu, bisa direstuin sama kantor misalnya kan. Dan untuk presentasi juga saya sebagai apa untuk lakukan seni itu sebagai seragam saya, udah. Oke. Biasanya lu ngelakuinnya kalau misalkan bicara stand up ya, lu sering ngebawain bahannya tuh antara apa aja sih? Hobi lu juga masukin gak sih kayak fitness gitu pernah? Masuk. Oh, masuk juga ya? Apa yang dalam diri saya, keresahan, kegelisahan saya itu saya tuangkan di stand up. Oh, oke. Ngobrol aja, ini saya, ini kejadian saya nih. Di fitness kayak gini nih, di tempat kerja kayak gini nih, cerita aja. Tapi di luar ada
yang perlu dibahas, ada yang enggak gitu. Jadi kita harus batasi, Bang. Iya. Berarti emang udah terjawab tuh, lu emang secinta itu juga sama dunia fitness. Benar. Sampai dibawain juga di materi ya gitu pasti. Kan. Bahkan sampai gue baru tahu juga lu bikin gym juga sampai kan? Alhamdulillah nah itu bersyukur sekali saya. Saya bukan orang yang jiwanya bisnismen, tapi melalui fitness terbukalah pikiran itu yang nggak ada di bau-bau. Kayaknya bisa nih. Meski modal gede ya, orang bisnis kalau nggak pakai modal gede kan nggak juga ini bertarung. Ya udah konsultasi sama istri, gimana kalau kita buat ini sama orang tua kedua belah pihak, ya udah direstuin, jadilah tempat fitness. Iya kan, namanya Deltoids Gym Center Bau-Bau. Nah, gue penasaran Dok, euforia anak-anak fitness di Bau-Bau gimana Dok? Kalau euforia standar ya Bang, seperti dimanapun kayaknya kayak gitu euforianya. Cuman kita terkendala di mindsetnya mereka bahwa ada sebagian orang yang fitnessnya memang untuk lifestyle, ada kan ini, tapi mindset yang paling di sana yang harus kita ubah itu, kalau kamu mau bentuk badan harus kayak gini. Tapi mereka kan belum sampai di tahap itu. Yang penting sehat dulu. Jadi ada yang mau ingin body goal, tapi di luar konsep body goal itu mereka nggak mau penuhi. Akhirnya kadang nggak sampai. Gitu. Iya. Jadi itu yang perjuangan buat saya sampai hari ini. Jadi lo ingin mengedukasi dengan pengalamanku di luar sampai mereka. Gitu. Iya. Paling jauh lu tanding kemana sih Dok? Paling jauh ya udah di Jakarta ini. Jakarta ya? Ke Sumatera belum ya? Belum, pengen Bang malah. Yeah. Kalau ada dana dari provinsi lagi ya. Kira kalau ada dana darurat. Kalau ada dana darurat gitu, dana Covid. Yang penting kita berjuang dulu. Dana Covid Bang, dipotong negara soalnya. Oh iya. Diambil ya. Aduh, dana bansos saya diambil kan. Aduh. Gelap ah. Oke Rido, lu kan udah kemana-mana nih, tanding udah udahlah pokoknya hampir seluruh Indonesia gitu kan, kecuali Sumatera udah dijalanin. Next nanti ke depannya Rido targetnya akan seperti apa nih di dunia fitness ini? Targetnya kan ada kompetisi nih PON. Oh PON, oke. Nah, itu target karena kemarin alhamdulillah sudah dipercayain sama PBFI Sulawesi Tenggara untuk bisa masuk kelas binaraga. Nah ini lagi cari referensi lagi lebih bagus untuk latihan upper dengan lower kan badan kita, kemudian konsultasi, dan itu untuk tujuan jangka pendeknya untuk Porda dulu nih kan. Porprofnya Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara itu di Kota Bau tanggal bulan 11 2022 nih. Nah saya masuk kelas binaraga sama klasik. Oke. Kelas berapa Dok binaraga Dok? Binaraga kelas 65. Oke. Sekarang berat berapa? Kalau yang sekarang ini karena memang lagi maintenance, terus disuruh buru-buru ikut band. Untuk Mister Indonesia udah saya berat sekarang 62. Oh berarti nggak terlalu jauh lah ya? Iya karena lower saya masih belum bagus gitu. Jadi targetnya Porprov, kemudian insya Allah kalau bisa ada kesehatan dan rezeki, kesempatan juga Indonesia baik-baik saja, bisa sampai PON insya Allah. Oke. Teman-teman kita doain semoga Rido tercapai cita-citanya untuk ikut Porda dan PON. Mewakili Sulawesi Tenggara. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen kepoin Instagramnya Rido, bisa di mana Dok? Di Rido Jail Rido garis bawah Jail garis bawah takut belibet. Oh jadi garis bawah takut belibet gitu. Enggak. Rido garis bawah Jail garis bawah, terus di akun TikTok saya Rido Jail 777. Nah itu dia teman-teman, di TikTok tuh banyak konten-konten lucu juga ya. Ya kan materi-materi tentang edukasi fitness juga, suplemen di situ, dan yang mungkin potongan-potongan stand up saya. Nah itu dia. Thank you so much Rido. Siap. Atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.